Eh, saya akan menyampaikan press release tentang dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam proses kredit macet bermasalah atas nama debitur yang CV ASM pada PT Bank Pembangunan Daerah Bank NTT. Jadi sudah, kalau tidak salah sudah ada terpidana 2 ya. Kemudian yang lagi disidangkan 2. Berdasarkan rangkaian penyidikan, rangkaian persidangan juga, kami telah menetapkan, kami telah expose beberapa minggu yang lalu. Jadi ini bukan tiba-tiba, kami sudah expose demi expose hasil sidangnya, juga kami baca putusan-putusan perkara dari terpidana, kemudian mengikuti fakta-fakta persidangan, maka kami sepakat, dan bukan saya saja tetapi saya merangkum semua pendapat dari tim penyidik dan juga tim JPU yang bersidang. Kami bersepakat dan saya memutuskan, saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang memutuskan untuk menetapkan tersangka tambahan dalam kasus ini, yaitu Saudara Christopher Lianto, Sarjana Ekonomi. Saya rasa tidak perlu tepuk tangan karena ini kita melaksanakan yang sudah seharusnya saja. Kenapa baru sekarang? Pasti banyak pertanyaan. Kenapa baru sekarang? Sedangkan nama Saudara Krislianto ini sudah sering disebutkan di persidangan. Memang kami menunggu fakta persidangan untuk melengkapi apa yang menjadi dugaan. Karena kami tidak bisa serta-merta tanpa alat bukti yang kuat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Pada saat persidangan yang lalu untuk Saudara, siapa yang pertama namanya? Lengkap itu? Pak Budi siapa? Budi Anjadi. Pak Mesak Budi Anjadi dan juga Saudara Rahmat memang sudah terungkap di persidangan juga, terutama dalam berkas-berkas perkara, tetapi kami menanti sampai fakta persidangan. Dan fakta persidangan saya pikir bukan saya saja yang sudah mendengar langsung, tapi rekan-rekan semua di sini juga mengikutinya secara langsung apa yang menjadi isi dari persidangan. Karena itu hemat kami, pendapat saya dan juga semua rekan-rekan tim, tidak adil apabila Saudara Krislianto ini tidak kita jadikan tersangka untuk ikut mempertanggungjawabkan adanya kredit bermasalah di Bank NTT ini. Walaupun sudah ada 4 tersangka, tetapi hasil persidangan ternyata semua uang hasil kejahatan itu masuk ke rekening BPR yang adalah milik dari Saudara Christopher Lianto. Kasus posisi singkat mungkin saya bacakan, tapi dibacakan oleh Pak Kasipitsus ya, biar dengar juga suaranya Kasipitsus. Silakan Pak Kasipitsus. Ini kita mungkin 1 atau 2 dan dibagikan. Baik, selamat pagi semuanya, selamat siang. Terkait dengan kasus posisi singkat bahwa Christopher Lianto selaku Komisaris Utama PT BPR Tisca Jaya Pardana Kupang diduga keras terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sementara berjalan di Bank NTT. Setelah dalam perkara tersebut sudah ada 2 terpidana, namanya Sarjana Rahmat, serta 2 terdakwa yang sekarang sementara sidang, Pascalia dan saya Mabodima. Selain fakta dalam BAP, fakta persidangan terungkap bahwa dana sebesar 3,5 miliar itu yang merupakan pinjaman kredit Rahmat pada Bank NTT telah disetorkan ke rekening pengampungan Bank BPR Tisca Jaya Pardana di Bank NTT sebesar 3,5, tetapi kemudian dialihkan ke rekening pribadi Rahmat di BPR yang masuk hanya 3 miliar 500 juta ini sesuai fakta persidangan bahwa sudah dialihkan langsung ke dalam rekening pribadi Christopher Lianto. Sehingga dengan fakta-fakta yang terungkap tersebut, seperti yang tadi Bu Fajar jelaskan bahwa kita sudah melakukan expose, membahas bahwa pada dasarnya 3,5 miliar itu memang masuk ke pihak Bank BPR. Kami akan menelusuri kemana saja aliran uang itu dipergunakan untuk apa saja sesuai dengan nanti fakta penyidikan kita ke depan.
terlalu tepat karena kebetulan yang bersangkutan ini akan dilakukan pemeriksaan di sidang tanggal 26 Januari. Jadi setelah kita sudah melakukan pemanggilan 2 kali, yang bersangkutan berhalangan hadir, kemudian tanggal 26 dia hadir, sehingga semakin memperkuat kami untuk menetapkan bersangkutan sebagai tersangka di tanggal 26 Januari. Jadi sesaat setelah kita selesai sidang, kita melakukan penetapan tersangka dan diterbitkan surat perintah penyidikan. Kemudian di tanggal 27 Januari kita sudah langsung melakukan penetapan tersangka dan surat perintah penyidikannya kepada yang bersangkutan, tapi pada saat itu diterima oleh anaknya Wilson Lianto. Dan terhadap yang bersangkutan, untuk mencegah, karena yang bersangkutan ini sudah 2 kali kita panggil untuk persidangan tidak hadir, kita sudah melakukan pencekalan ke imigrasi pada hari Selasa tanggal 27 Januari. Masih menunggu respon dari pihak imigrasi.